Baik saudaraku yang terkasih oleh Tuhan, Salam. Berjumpa lagi dengan saya pada malam hari ini. Nas yang akan diperhadapkan pada kita pada kesempatan malam hari ini, yaitu cara hidup yang bijaksana atau berhikmat menurut Alkitab seperti Raja Salomo. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Terpujilah nama Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Terpujilah gunung batu tempat perteduhan kami, yang selalu mengurniakan segala sesuatu dalam hidup kami ya Tuhan. Terlebih-lebih pada kesempatan malam hari ini Tuhan masih izinkan kami bersama-sama untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati orang-orang yang akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan pada malam hari ini, sehingga hidup mereka diubah dan hidup mereka menjadi lebih bijaksana menurut hikmat yang diberikan oleh Tuhan dari Alkitab-Mu. Karena firman-Mu adalah sumber kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Kami serahkan hidup kami pada kesempatan malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam. Baik saudaraku yang terkasih oleh Tuhan, nas yang diperhadapkan pada kita pada malam hari ini terambil dari satu Raja-Raja 3 ayat 11 sampai ayat yang ke-14. Yang mana di sana dikatakan cara hidup yang bijaksana atau berhikmat menurut Alkitab seperti halnya Raja Salomo. 1 Raja-Raja 3 ayat 11 sampai ayat yang ke-14. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau tak akan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Amin. Baik saudaraku yang terkasih oleh Tuhan, ini adalah salah satu atau catatan yang dicatat oleh Alkitab, yang diilhamkan oleh Allah untuk mengajarkan kita seperti halnya Raja Salomo. Raja Salomo adalah anak dari Daud, sesuai dengan nubuat yang disampaikan oleh firman Tuhan kepada Daud ayahnya, sehingga Salomo menjadi raja pada saat itu. Menurut catatan Alkitab, dia adalah raja yang paling berkuasa. Tidak ada satupun raja yang seperti dia, seperti yang difirmankan Tuhan. Dan memang demikian adanya. Bahkan Salomo juga mengubah mengubah 3.000 Amsal dan nyanyiannya ada 1.005. Itu terdapat dalam 1 Raja-Raja 4 ayat yang ke-32. Jadi saudaraku yang terkasih oleh Tuhan, Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa takut akan Tuhan itu adalah awal dari hikmat, saudaraku yang terkasih oleh Tuhan. Seperti yang terdapat di dalam Amsal 1 ayat 1 sampai ayat yang 9, di sana dikatakan, Amsal Salomo bin Daud, Raja Israel, untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadi pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tidak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda,
Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan untuk mengerti amsal dan ibarat perkataan dan teka-teki orang bijak. Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan janganlah sia-siakan ajaran ibumu, sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Jadi saudara yang terkasih oleh Tuhan, Amsal mengajarkan kepada kita bahwa yang pertama-tama adalah takut akan Tuhan. Itu adalah permulaan dari pengetahuan. Banyak orang hari ini, saudara-saudara yang terkasih oleh Tuhan, tidak takut akan Tuhan. Mengapa saya katakan mereka tidak takut kepada Tuhan? Yaitu dari cara hidup mereka yang tidak benar. Yaitu cara hidup mereka seolah-olah mereka itu tidak takut kepada Tuhan. Saudara yang terkasih oleh Tuhan, seperti halnya Alkitab mengajarkan kepada kita. Di dalam kitab Timotius atau 2 Timotius 3 ayat 16 sampai ayat yang ke-17, di sana dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk perbuatan yang baik. Jadi saudara yang terkasih oleh Tuhan, jelas Alkitab mengajarkan, Alkitab menuntun, Alkitab juga yang menyatakan kesalahan-kesalahan saudara dan saya. Jadi saudara yang terkasih oleh Tuhan, bagaimana cara hidup Raja Salomo sehingga di dalam hal kebijaksanaan yang dia peroleh, apakah semuanya itu dia lakukan sendiri? Saudara yang terkasih oleh Tuhan, tidak. Pada awal dari pemerintahan dia, yang pastinya dia pada saat itu menyingkirkan orang-orang yang tidak sepaham atau musuh dari ayahnya. Kita lihat tindakan-tindakan Salomo untuk mengukuhkan tahtanya. Satu, dia menyingkirkan orang yang menentang ayahnya, dan dia tidak bergabung dengan orang-orang yang tidak punya integritas. Contoh, seperti halnya Adunia kakaknya yang ingin menjadi raja menggantikan dia, yang akhirnya meminta Abishag untuk menjadi istrinya. Itu terdapat dalam 1 Raja-Raja 2 ayat 25. Lalu Raja Salomo menyerahkan hal itu kepada Benaya bin Yoyada ayat 25. Orang ini memancung dia sehingga mati. Kemudian juga Imam Abiatar yang dipecat. Lalu Salomo juga memecat Abiatar dari jabatannya sebagai imam Tuhan. Dengan demikian Salomo memenuhi firman Tuhan yang telah dikatakannya di Shilo mengenai keluarga Eli. Kemudian selanjutnya Yoab yang memihak kepada Adunia, 1 Raja-Raja 2 ayat 34. Dia yang membunuh Amasa dan Abner panglima Yehuda dan juga panglima Israel yang jauh lebih baik daripada dia. Ayat 34, maka berangkatlah Benaya bin Yoyada lalu memancung dan membunuh Yoab, kemudian ia dikuburkan di rumahnya sendiri di padang gurun. Kemudian juga Shimei yang mengutuk Daud ayahnya, 1 Raja-Raja 2 ayat 46. Raja memberikan perintah kepada Benaya bin Yoyada, lalu keluarlah Benaya dipancung oleh Shimei sehingga mati. Demikianlah kerjaan itu kokoh di tangan Salomo. Kemudian selanjutnya selain dia menyingkirkan orang-orang yang menentang ayahnya dan juga dia, mengumpulkan orang-orang bijaksana sebagai pembesar dan kepala daerahnya. Ia juga mendengarkan setiap masukan dari orang lain dan mempertimbangkan dengan memohon hikmat daripada Tuhan. Itu terdapat dalam 1 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-20. Ia mengumpulkan orang-orang yang bijaksana sebagai pembesar dan kepala daerahnya. Maka Salomo menjadi raja atas seluruh Israel. Inilah para pembesar. Inilah para pembesarnya: Asaria bin Yaduk menjadi imam, Elihoreb dan Ahia anak-anak sisa menjadi panitera negara, Yosafat bin Ahihud menjadi bendahara negara, Benaya bin Yoyada menjadi panglima, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi saudara yang terkasih oleh Tuhan, Salomo
Dengan demikian kokohnya itu, satu, dia menyingkirkan segala orang-orang yang menentang ayahnya, orang-orang yang tidak berpihak kepada dia. Kemudian kedua juga dia mengumpulkan orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang tahu memimpin, orang-orang yang faham memimpin bagian-bagian dia atau kepala daerahnya, juga para pembesarnya, saudara yang terkasih oleh Tuhan. Itu cara Salomo untuk mengukuhkan kerajaannya. Jadi saudara yang terkasih oleh Tuhan, kalau Anda sampai hari ini tidak mau mendengarkan apa pendapat daripada orang lain, tidak mau mendengarkan apa pendapat dari bawahan Anda, tidak mau mendengarkan apa masukan-masukan atau petunjuk-petunjuk yang diberikan orang-orang di sekitar Anda, jangan salah. Bisa jadi hal-hal yang mereka sampaikan itu adalah yang benar. Jadi ada hikmat yang berasal dari Allah, itu mempertimbangkannya. Jadi saudara yang terkasih oleh Tuhan, sesuai dengan hikmat yang diberikan oleh Tuhan kepada Salomo, ia mempertimbangkan segala masukan-masukan yang disampaikan oleh pembesarnya, sehingga dia menjadi kokoh. Hal ini terjadi karena hikmat itu berasal daripada Tuhan, dianugerahkan oleh Tuhan. Jadi saudara yang terkasih oleh Tuhan, kalau Anda ingin menjadi orang yang bijaksana, satu, firman Tuhan mengatakan tadi di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi pertama-tama saudara yang terkasih oleh Tuhan, rajin-rajinlah kita membaca Alkitab, karena dari sanalah sumber pengetahuan itu. Karena Alkitab itu ditulis oleh Tuhan sendiri. Alkitab yang sedemikian itu dirancang oleh Tuhan. Dia ditulis oleh kurang lebih 40 orang dengan jeda kurang lebih dari 1500 tahun jaraknya dari kitab Kejadian yang ditulis oleh Nabi Musa sampai kitab Wahyu yang ditulis oleh Yohanes. Sampai hari ini Tuhan mempertahankan Alkitab itu, yang merupakan buku yang paling laris, yang paling banyak dicari, yang paling tua. Jadi saudara yang terkasih oleh Tuhan, di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 sampai ayat yang ke-17 di sana dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Jadi dari Alkitab itulah kita belajar. Bermanfaat untuk mengajarkan kita seperti dalam banyak hal yang diceritakan oleh Tuhan, baik hal yang tidak baik atau hal yang baik. Di sana mengajarkan kalau orang jahat dia akan membuat hidupnya jadi begini, orang baik maka hidupnya akan jadi diberkati oleh Tuhan. Seperti ketika kita membaca dalam kitab Amsal, itu banyak hal-hal yang diajarkan oleh Tuhan. Demikian juga dalam kitab Mazmur. Demikian juga ketika kita mendengar segala sesuatu yang disampaikan langsung oleh mulut dari Yesus Kristus di dalam Injil. Itu langsung diajarkan oleh Tuhan Yesus. Jadi saudara yang terkasih oleh Tuhan, Alkitab itu betul-betul menurut saya sangat bermanfaat sekali. Bermanfaat untuk mengajarkan kita sehingga menjadikan orang jadi pandai. Saya pun saudara yang terkasih oleh Tuhan, diajarkan oleh Alkitab, melalui Alkitab, melalui hikmat yang diberikan oleh Tuhan. Kadang-kadang ketika kita membaca Alkitab itu ada rema hari itu yang bisa kita peroleh, itu menjadi dasar dalam hidup kita. Juga untuk menyatakan kesalahan. Jadi dalam Alkitab itu juga lah kita tahu bahwa ada kesalahan yang kita lakukan. Ketika kita memilih untuk melakukan hal baik, maka ada hal baik juga yang akan kita peroleh. Ketika kita melakukan hal tidak baik, Alkitab juga memberitahukan kepada kita hal itu adalah merupakan kesalahan atau dosa yang ditanggung oleh Tuhan Yesus Kristus untuk menebus kita. Juga Alkitab juga mengajarkan kepada kita untuk memperbaiki kelakuan kita. Ketika kita memperbaiki kelakuan kita, menyerahkan karya penebusan kepada Kristus Yesus, maka kita akan menjadi warga kerajaan Allah. Alkitab itulah yang ditulis oleh Tuhan melalui hikmat orang-orang yang telah Tuhan tetapkan, itu juga untuk mendidik
sehingga kita boleh menjadi orang benar. Alkitablah yang memberitahukan siapa orang yang benar. Contoh beberapa raja dari keturunan Daud itu, Daud sendiri kemudian juga keturunan-keturunannya yang melakukan kebenaran, maka hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Orang yang tidak melakukan kebenaran juga, orang tersebut juga tidak diberkati oleh Tuhan. Sambil contoh, ketika ada dua orang, satu orang kaya, satu si Lazarus. Lazarus masuk ke surga, si orang kaya masuk ke dalam neraka. Jadi ada konsekuensi yang harus kita pilih. Saudara dan saya hanya memiliki dua pilihan. Satu, ikut Yesus Kristus, atau menjadi lawannya. Itu pilihan dalam hidup Anda dan saya. Ketika kita memilih ikut Kristus, menyerahkan hidup kita bahwa Kristus Yesuslah yang menebus dosa dan pelanggaran kita, membayar lunas segala dosa yang kita lakukan, baik dosa yang sudah pernah kita lakukan, dosa yang sedang kita lakukan atau kita lakukan, kemudian dosa-dosa kita di masa yang akan datang, kita menyerahkan sepenuhnya kepada Dia. Maka kita adalah anak-anaknya. Tetapi jika Anda memilih untuk menjadi seteru Kristus Yesus, yakinlah bahwa Anda menjadi lawan. Firman Tuhan mengatakan bahwa tidak ada satupun, firman Tuhan mengatakan bahwa tidak ada satupun jalan yang bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus anaknya. Itu sudah Tuhan pastikan. Jadi saudara yang terkasih oleh Tuhan, mari kita hidup bijaksana. Kita hidup bijaksana menggunakan segala hikmat, meminta kepada Tuhan agar memberikan hikmat kepada kita, sehingga hidup kita boleh bijaksana. Ketika hidup kita bijaksana, saudara yang terkasih oleh Tuhan, maka damai sejahtera itu boleh menjadi bagian dalam hidup kita. Anda dan saya, saudara dan saya, boleh menikmati damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan. Mari kita hidup seperti cara Salomo untuk meminta. Bukan meminta kekayaan, bukan meminta umur panjang, tetapi firman Tuhan mengatakan meminta hikmat kebijaksanaan kepada Tuhan. Roh Kuduslah yang menuntun kita, Roh Kuduslah yang memberikan hikmat pengertian kepada kita, mengajarkan kita. Dialah yang akan mengerti apa yang terjadi di masa-masa yang akan datang. Dialah yang mengetahui apa isi hati Tuhan. Jadi dia yang mengajarkan kepada kita cara keluar dari setiap permasalahan. Anak-anak Tuhan pasti akan memiliki jalan keluar karena Roh Kudus yang mengajar. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat hikmat kebijaksanaan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Tuhan sudah tuntun, Tuhan sudah pelihara kami. Tuhan sudah mengajarkan kami untuk selalu memiliki hikmat kebijaksanaan yang berasal daripada Engkau ya Tuhan. Karena itu ya Tuhan, melalui kuat kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, materaikanlah firman-Mu dalam hati dan pikiran kami, dan tuntun dan ajarkan kami Tuhan, agar kami beroleh hati yang bijaksana menuruti segala firman-Mu Tuhan. Kami ini manusia berdosa Tuhan, karena itu tolonglah kami ya Allah. Biarlah hikmat yang berasal daripada Tuhan memenuhi hati dan pikiran kami, keluarga, rumah tangga kami masing-masing dalam setiap usaha dan pekerjaan kami Tuhan. Engkau adalah kekuatan dalam hidup kami Tuhan, karena itu kami serahkan hidup kami dari selama-lamanya sampai di selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin.